refleksi sebentar. Minggu kemarin sudah selesai tugas-tugasnya? Belum? Belum. Ya, kelompok. Kemarin kita membahas tentang peristiwa penting dalam proklamasi, ya kan? Setelah kita kembali menjelaskan pada kalian, apa yang bisa kalian tangkap tentang peristiwa proklamasi? Contohnya saya yang dijelaskan oleh kita mulai dari Oke, sebelum itu kita baca dulu. Kita lanjutkan. Hari ini siapa yang hadir? Ada semua, Pak. Ada yang tapi banyak yang izin keluar, Pak. Sudah absen. Oke. Ahmad Zaidan hadir ya? Izin. Izin. Ya. Hadir tapi izin keluar, Pak. Anissa, Izin dong. Ayu, Izin. Yana, Hadir. Zakwan, Dina, Izin. Asifah, Izin. Hidayati, Izratul, Indri, Kamila, Kesha, Kaidira, Rafli, Oh, lah keluar, Pak. Mahalani, Monika, Hadir. Muhammad Ihsan, Ada izin. Muhammad Rashad, Indra, Izin. Natasha, Hadir, Pak. Davi, Izin. Ilana, Hadir, Pak. Rehanum, Hadir, Pak. Rifal, Izin. Salwa, Ini kamu Septi, Siti, Sultan, peristiwa penting dalam menjelang proklamasi kemerdekaan. Cuma simpulkan sedikit, siapa yang bisa? Bagaimana proses perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Mulai dari Jepang, dibom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9. Sudah itu Jepang menyerah kepada sekutu. Siapa yang membom Hiroshima dan Nagasaki? Siapa sekutunya? Yang melakukan pemboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki? Amerika. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah dilakukan pemboman tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, maka itulah keinginan bangsa Indonesia dan para tokoh-tokoh nasionalis untuk merdeka. Menjelang kemerdekaan tersebut, apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Soekarno-Hatta, Sahrul, Soekarni, Ahmad Subarjo, Regiman, apa yang dilakukan? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Diproklamasi. Jadi kita masuk sekarang kepada proklamasi. Jadi tadi sudah dikatakan setelah Jepang menyerah pada saat itu kepada Amerika Serikat tanpa syarat, lalu terdengar oleh seorang pemuda bernama Sultan Syarif. Sultan Syarif itu orang mana?
Yang tahu, tokoh nasional itu kebanyakan dari Minangkabau, termasuk Sultan Syarif. Hatta itu dari Minangkabau. Nah, selanjutnya proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa? Apa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus. Di sini mulai dari tanggal 10 Agustus. Apa yang terjadi? Pada tanggal 10 Agustus itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman, kemana mereka? Dibawa pergi. Pergi kemana? Ke Vietnam, Lahat. Apa mereka lakukan? Dan ternyata ketika Jepang itu masuk ke Indonesia, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ini sudah kita bahas tentang bagaimana Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk apa? Untuk membantu Jepang dalam hal sekutu Asia Timur Raya. Lalu dalam perjanjian itu timbul lagi keinginan dari bangsa Indonesia merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Inilah pada tanggal 10 Agustus Soekarno, Hatta, dan Rajiman pergi ke Vietnam untuk berkomunikasi kembali kepada Jepang menagih janji. Bagaimana sih ini yang diberikan dengan kemerdekaan? Kalau bahasa gitu. Dan ternyata pada saat itu Jepang menolak untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan cepat. Dan setelah Soekarno Hatta kembali, Syarif sudah mendengar desas-desus bahwasannya Jepang sudah menyerah pada saat itu tanpa salah, karena Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom terjadi. Setelah itu Soekarno Hatta juga menolak sebetulnya. Kenapa? Karena Soekarno masih menganggap bahwasanya mereka harus menunggu Jepang lebih dulu memberikan apa-apa untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kaum muda pada saat itu yang bergerak di luar atau yang tidak bersama kaum muda kaum tua, mereka menginginkan bangsa Indonesia ini dimerdekakan secepat-cepatnya. Bahwasanya Jepang itu hanya memberikan harapan tapi tidak akan memberikan kemerdekaan. Jadi kira-kira ketika kaum muda tidak mendesak kaum tua pada saat itu, apa yang terjadi? Jepang akan dengan segera mengambil kembali bukan Jepang ya, negara lain dengan cepat dan menduduki kekuasaan di Nusantara. Menduduki kekuasaan di Nusantara. Oke, yang lain. Ketika saat itu kaum muda tidak mendesak kaum tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi? Kalau tidak akan diberikan kemerdekaan, hanya bayangan saja, hanya diberikan harapan palsu saja. Seperti itulah kira-kira gambaran sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Belum masuk kepada setelah kita sudah atas setuju bahwasanya kemerdekaan itu harus diproklamasikan secepatnya. Di mana? Di rumah siapa? Siapa tokoh Jepang yang membantu Indonesia pada saat itu? Pesta Kirito. Enggak, itu bukan. Laksamana Maeda.
Jadi bukan hanya pada saat itu yang membantu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atau dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan itu bukan hanya bangsa Indonesia saja, tapi ada terlibat di dalam situ itu adalah orang Jepang yang bernama Laksamana tadi. Dia ikut membantu dalam memberikan dukungan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta dan kawan-kawan. Nah, setelah itu bangsa Indonesia atau Soekarno Hatta kapan proklamasi itu? Pada hari apa proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno? Hari Senin. Senin. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, tujuan pertama proklamasi ini adalah yang kita nikmati saat ini adalah buah dari perjuangan bangsa yang begitu besar dan para tokoh-tokoh nasionalis rasanya. Itulah buah dari perjuangan mereka. Kita hidup tanpa beban, hidup tanpa tekanan, bahkan banyak di negara-negara lain itu yang belum diakui kemerdekaan mereka oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kira-kira apa bunyi dari teks proklamasi itu? Saudara punya handphone? Coba bacakan sama-sama. Buka handphone-nya. Apa? Kami coba bersama bacakan. Kami bangsa Indonesia dengan diri menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Soekarno Hatta. Soekarno Hatta. Itu saudara ketahui ketika teks proklamasi itu diketik oleh Saifullah. Soekarno Hatta sebetulnya mengusulkan kepada seluruh nasionalis atau para pemuda yang lain bahwasanya teks proklamasi itu harus ditandatangani oleh semuanya, bukan Soekarno Hatta. Cuman keinginan itu ditolak oleh siapa? Oleh kaum muda menolak. Dan Soekarno pada saat itu termasuk kaum muda mengusulkan bahwasanya teks proklamasi itu diwakilkan oleh Soekarno. Makanya Soekarno Hatta itu menjadi presiden pertama. Karena Soekarno Hatta tersebut juga ketua dan anggota PPKI. Bentuk atau peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia banyak sekali sebetulnya. Dan perlu juga kita ketahui, Laksamana Medan itu setelah Indonesia merdeka, beliau dianggap sebagai pengkhianat oleh bangsa tersebut. Kenapa yang terjadi? Laksamana Medan itu tidak boleh lagi pulang ke Jepang, karena sudah dianggap oleh Jepang sebagai pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Sama itu. Nah, kira-kira dari perjalanan atau cerita proklamasi tersebut, peristiwa-peristiwa itu, apa yang saudara ambil bisa ambil kesimpulan? Pada saat masa sekarang ini, coba hubungkan. Atau kalau tidak nanti akan menjadi tugas. Saudara analisis lalu hubungkan kepada masa sekarang.
saudara simpulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut? Saya bisa menjawab? Berikan nilai. Pak, Silakan, Sultan. bahwasanya niat dan semangat para generasi muda baik pada masa dulu memanglah sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi betul-betul peran anak muda itu yang menjadi kuncinya. Tanpa anak muda maka lajunya atau timbulnya kemerdekaan suatu negara itu pasti akan terhambat, Pak. Karena niat dan semangat itu tadi, Pak. Jadi kuncinya anak muda. Kuncinya anak muda, semangat juang anak muda ya Sultan. Ya, Pak. Yang lain? Langsung dapat nilai. Coba. Simpulkan. Orang bisa menghubungkan dengan masa sekarang. Saudara menikmati adalah buah dari kemerdekaan Indonesia. Lihat bangsa-bangsa seperti Palestina sampai hari ini belum diakui kemerdekaan. Pertama kebebasan, bertindak, bergaya sesuai dengan keinginan diri dan memakai teknologi. Tidak ada yang mahal itu. Itu adalah buah dari kemerdekaan. Kita simpulkan dari buah dari kemerdekaan itu. Ya sudah. Apa gitu? Coba lagi, coba. Pendidikan, Pak. Pendidikan. Pendidikan. Nilai pendidikan. Coba. Nilai langsung masuk. Itu memberanikan diri. Saudara nanti ketika kuliah itu akan lebih tinggi lagi tingkatannya. Tapi seperti itulah kira-kira ketika saudara masuk ke fakultas, saudara harus mampu berintegritas. Bahkan mungkin ketika guru itu atau dosen itu menyampaikan, saudara boleh mengkritisi. Saya sebenarnya harus menjadi seorang mahasiswa seperti itu. Kira-kira tangan kenalkan nama. Jadi perjuangan itu Pak, dari komunitas itu Pak, orang luar biasa sekali, orang muda Pak.